Hai Bunda, selamat datang kembali di channel Para Murina Official. Bunda hebat anak sehat. Tempat berbagi informasi penting seputar tumbuh kembang si kecil. Nah Bun, pernah gak sih kalau si kecil tiba-tiba muntah terus-menerus disertai diare dan jadi lemas? Itu bikin kita panik ya Bun, bener gak? Hati-hati ya Bunda, itu bisa jadi tanda muntaber atau gastroenteritis. Kondisi ini bukan cuma bikin si kecil gak nyaman, tapi juga bisa berbahaya kalau gak ditangani dengan cepat dan tepat. Di video kali ini, Mina akan bahas tuntas mulai dari gejala muntaber, penyebab paling umum, hingga cara penanganan yang bisa Bunda lakukan di rumah sebelum ke dokter. Tonton terus sampai selesai ya Bunda, karena pengetahuan ini bisa jadi penyelamat saat kondisi darurat. Yuk langsung saja kita bahas ke intinya. Apa sih muntaber atau gastroenteritis? Bunda, pasti rasanya cemas ya kalau si kecil tiba-tiba muntah dan sering BAB terus-menerus. Nah, kondisi ini sering kita kenal dengan istilah muntaber, yang merupakan singkatan dari muntah dan berak atau diare. Dalam dunia medis, istilah yang digunakan adalah gastroenteritis. Gastroenteritis adalah kondisi peradangan pada saluran pencernaan, khususnya di lambung dan usus, yang umumnya disebabkan oleh virus dan bakteri. Jenis virus yang sering menyerang adalah rotavirus, sedangkan untuk bakteri adalah contohnya Escherichia coli atau E. coli dan Salmonella. Infeksi ini sangat mudah menular apalagi di lingkungan dengan kebersihan yang kurang terjaga. Bunda, penting sekali untuk mengetahui apa saja sih penyebab muntaber atau gastroenteritis pada si kecil agar kita bisa melakukan pencegahan yang tepat. Muntaber bisa terjadi karena beberapa faktor, terutama pada infeksi yang menyerang saluran pencernaan si kecil. Berikut penjelasannya. Yang pertama, infeksi virus dari rotavirus. Rotavirus adalah penyebab utama diare akut berat pada anak-anak di seluruh dunia, terutama pada bayi dan balita. Rotavirus sangat menular dan bisa menyebar dengan mudah melalui tangan, mainan, makanan, atau permukaan yang terkontaminasi. Rotavirus menyerang usus dan menyebabkan muntah, diare, dan demam. Yang kedua, infeksi bakteri E. coli dan Salmonella. E. coli tertentu bisa menyebabkan diare berdarah dan dehidrasi berat pada si kecil. Selain itu, infeksi salmonella sering terjadi berasal dari telur mentah, daging ayam yang kurang matang, atau susu yang tidak dipasteurisasi. Jadi, pastikan si kecil mendapat makanan dan minuman yang matang sempurna dan bersih ya Bunda. Penyebab ketiga adalah makanan dan minuman yang tidak higienis. Dengan memahami penyebab-penyebab di atas, ayah bunda bisa lebih waspada dan melakukan tindakan preventif untuk menjaga pencernaan si kecil biar tetap sehat dan terlindung dari serangan muntaber. Bunda, ketika si kecil mendadak muntah-muntah atau bolak-balik ke kamar mandi karena diare, tentu bikin panik ya Bun. Tapi, yuk kita kenali dulu gejala-gejala umum muntaber agar Bunda bisa mengambil keputusan yang tepat. Seperti apakah cukup dirawat di rumah atau sudah perlu dibawa ke dokter. Nah, berikut ini beberapa tanda penting yang perlu Bunda waspadai. Yang pertama ada muntah berulang. Jika si kecil muntah lebih dari 2 hingga 3 kali dalam satu hari, terutama setelah makan atau minum, itu bisa jadi tanda infeksi pada saluran cerna. Yang kedua, BAB cair atau berair lebih dari 3 kali sehari. Gejala utama muntaber adalah diare cair yang muncul lebih dari 3 kali sehari. Warna dan konsistensinya bisa bervariasi, tapi yang perlu diperhatikan adalah jumlah cairan yang hilang melalui pupnya. Jika disertai darah atau lendir, bisa jadi ada infeksi bakteri yang serius. Yang ketiga, demam, rewel, dan lemas. Banyak anak dengan muntaber juga mengalami demam karena tubuhnya sedang melawan infeksi.
Keempat, tidak mau makan atau minum. Saat perut terasa tidak nyaman, si kecil bisa jadi menolak makan atau bahkan minum. 5. Tanda dehidrasi. Dehidrasi adalah komplikasi paling berbahaya dari muntaber. Tanda-tandanya bisa dikenali dari kondisi fisik si kecil, seperti bibir tampak kering dan pecah, matanya tampak masuk ke dalam atau cekung, kulit terasa kering, atau jumlah pipisnya jauh lebih berkurang. Lalu, penanganan apa yang bisa dilakukan di rumah? Ada langkah-langkah awal yang Bunda bisa lakukan di rumah untuk mencegah dehidrasi dan mempercepat pemulihan. Yang pertama, tetap berikan cairan. Cairan adalah kunci utama dalam menangani muntaber. Bila si kecil masih menyusu, teruskan pemberian ASI sesering mungkin. ASI bukan hanya untuk sumber cairan, tapi juga mengandung antibodi alami yang bantu melawan infeksi. Jika si kecil sudah tidak menyusu, Bunda bisa memberikan air putih, larutan oralit, atau cairan dehidrasi yang sesuai usia si kecil. Yang kedua, hindari sementara makanan berlemak dan susu sapi. Ketika sistem cerna anak sedang terganggu, makanan tinggi lemak dan susu bisa memperparah diare. Lemak memperlambat pengosongan lambung dan membuat pencernaan bekerja lebih keras. Sebaliknya, beri makanan yang mudah dicerna seperti bubur halus, pisang matang, atau nasi lembek saat si kecil sudah bisa makan kembali. Yang ketiga, jangan langsung beri anak obat diare tanpa resep dokter. Hati-hati ya Bunda, beberapa obat diare justru bisa memperlambat proses pembuangan virus dari dalam tubuh dan tidak aman diberikan tanpa pengawasan dokter. Yang keempat, jaga kebersihan tangan dan alat makan. Pastikan tangan Bunda dan si kecil selalu dicuci dengan sabun ya, terutama sebelum makan dan setelah buang air. Makanan yang sebaiknya dihindari sementara selama si kecil masih diare atau muntah adalah yang pertama, makanan berlemak atau digoreng. Yang kedua, makanan pedas atau yang terlalu manis. Yang ketiga, susu sapi murni untuk beberapa anak yang sensitif. Yang keempat, minuman bersoda atau jus buah asam. Dan yang kelima adalah coklat dan permen. Pemberian makanan yang tepat saat anak muntaber akan sangat membantu proses pemulihan dan pencegahan komplikasi seperti dehidrasi atau malnutrisi. Selanjutnya ada pencegahan muntaber. Muntaber memang sering terjadi terutama pada anak-anak usia balita, tapi kabar baiknya adalah muntaber bisa dicegah. Yuk Bunda pelajari langkah-langkahnya agar si kecil tetap ceria dan aktif tanpa gangguan sakit perut. Simak ya. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun. Tangan yang kotor adalah jalur utama penularan virus dan bakteri penyebab muntaber seperti rotavirus, E. coli, dan salmonella. Gunakan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Yang kedua, jaga kebersihan botol susu dan peralatan makan. Botol susu atau peralatan makan harus selalu dalam keadaan bersih dan steril. Bakteri bisa berkembang di sela-sela dot atau tutup botol jika tidak dicuci dengan benar. Gunakan air panas dan sikat khusus botol, serta sterilkan secara rutin. Apalagi untuk bayi di bawah 1 tahun ya Bunda. Yang ketiga adalah pastikan makanan dan minuman aman dan bersih. Yang keempat adalah vaksinasi rotavirus. Meskipun belum masuk program imunisasi dasar di Indonesia, vaksin rotavirus sangat direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI untuk mencegah muntaber berat. Yang kelima adalah perhatikan kebersihan lingkungan. Lingkungan rumah yang bersih, bebas dari lalat dan kecoa, serta memiliki saluran pembuangan limbah yang baik akan membantu memutus rantai penularan muntaber. Pencegahan adalah bentuk cinta dari Bunda yang paling sederhana tapi sangat berdampak besar. Mencegah muntaber berarti melindungi si kecil dari dehidrasi, kelelahan, bahkan resiko rawat inap. Jadi terus semangat ya Bunda, karena langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan anak yang sehat, kuat, dan ceria.
Kalau Bunda masih ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman Bunda, boleh banget nih langsung tulis di komentar ya, supaya kita bisa belajar sama-sama dan jadi pelajaran untuk bunda-bunda yang lain juga. Jangan lupa untuk like, share video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi konten edukatif lainnya seputar tumbuh kembang si kecil dari Paramurina Official ya Bun. Kalau Bunda mau tahu sosial media kami, bisa follow di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bareng Mina ya Bunda-Bunda. Paramurina, teman tumbuh anak Indonesia.